Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka hadisipun Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 98. Kitabus Shalah ya. Ahkamul Masajid nomor hadis 98. Selalu niatkan Allah yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab qaulin nabi sabdanya nabi kok firman. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilat dijadikan li bagiku nabi apa al-ardu bumi masjidan tempat sujud wa tahuron dan untuk bersesuci. Nomor hadis 98. Hadatsana Muhammad bin Sinan qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Husaim qala Husaim. Hadatsana Sayyar huwa Sayyar iku Abdul Hakim. Qala berkata siapa Abdul Hakim. Hadatsana Yazid al-Fakir qala berkata siapa Yazid. Hadatsana Jabir ibnu Abdillah qala berkata siapa Jabir. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukti itu diberi aku Nabi khamsan 5 perkara. Lam yu'ta tidak diberikan huna. Lam yu'ta tidak diberi huna pada 5 perkara. Tidak diberi huna pada 5 perkara. Siapa ahadun seseorang minal anbiya dari para nabi qabli sebelum aku Nabi Muhammad. Nusir itu ditolong aku Nabi birugbi dengan rasa takut. Masih rota sahrin perjalanan 1 bulan. Nomor 1 itu. Nomor 2 wajuilat dan dijadikan li bagiku Nabi apal ardu bumi masjidan tempat sujud atau masjid wa tahuron dan bersuci. Wa ayyuma rajulin dan manakah rajul min ummati dari umatku adrokat menjumpai siapa rajul adrokat menjumpai hu pada rajul adrokat menjumpai hu pada rajul apa as-sholatu sholat fal yusolli maka supaya sholat siapa rajul. Wa ukhilat dan dihalalkan li bagiku Nabi apal ghanaimu jarahan rampasan perang. Wa kana dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasu diutus ila qaumihi pada kaumnya Rasul khasatan dengan khusus. Wa buistu dan diutus aku Nabi Muhammad ilan nasi pada manusia kafatan semuanya. Nomor 5 wa'uti itu dan diberi aku Nabi Muhammad as-safa'ata pada syafaat. Jadi Nabi bersabda,
Saya diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seseorang dari para nabi sebelum aku, Nabi Muhammad. Yaitu saya ditolong dengan rasa takut perjalanan 1 bulan. Di musuh sebulan yang akan datang baru diserang itu sudah merasa takut dulu. Wah, gilirannya kita ini akan diserang. Orang itu kalau sudah takut itu sudah kalah, itu setengah persen kalah. 50% kok setengah persen. 50% itu kalah. Orang yang takut itu. Di pertolongan itu sudah mendaunkan atau menurunkan keberaniannya musuh. Nomor 2, dan dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud atau masjid dan untuk bersesuci, yaitu tayamum. Sehingga di mana saja rajul itu menjumpai sholat, maka supaya sholat di mana saja. Boleh bertayamum kalau tidak ada air. Boleh sholat dimanapun, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Ya kemarin di masjid, di kuburan itu kan tidak boleh. Di kuburan tidak boleh. Di WC ya tidak boleh. Tapi bumi umumnya itu boleh untuk sholat dan untuk bersesuci. Dan dihalalkan bagiku jarahan. Nomor 3-nya itu dihalalkan bagiku jarahan. Jarahan sebelum Nabi Muhammad itu tidak halal. Jadi setiap perang mendapatkan jarahan itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian Allah akan mengutus api yang akan membakar jaran itu. Sehingga sampai ada riwayat, ada seorang nabi yang jarannya itu tidak bisa, api itu tidak mau membakar. Nah, pasti ini ada orang yang mencuri jarahan. Sehingga dicari-cari ternyata ada yang mengambil emas besar gitu. Nah, ketika itu sudah dimasukkan dalam jaran, baru dibakar oleh api itu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Jarahan atau rampasan perang itu boleh dibagikan kepada, ada pembagiannya masing-masing gitu. Ada Allah, Rasul, dan para peserta perang. Nomor 3. Nomor 4, kalau Nabi sebelum aku itu diutus hanya satu kaumnya saja. Kaum Ad gitu. Kaum Ad ya satu kaum Ad itu Nabi Lot, Nabi Hud, Nabi Soleh itu hanya satu kaum. Tidak menyeluruh loh. Kok bisa? Nyatanya ketika Nabi Lot itu berbarengan dengan Nabi Ibrahim gitu. Nabi Su'aib berbarengan dengan Nabi Musa. Jadi kaum satu ada nabi masing-masing. Tapi untuk saya Nabi Muhammad diutus bagi manusia semuanya, seluruh alam, sak dunya. Maka Islam itu ya untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin itu. Dan nomor 5, saya diberi syafaat. Syafaat yang nanti akan digunakan oleh Nabi Muhammad ketika di hari kiamat. Diharapkan kita bersama-sama mendapatkan syafaat Rasul. Babu naumil mar'ati, babnya tidurnya seseorang. Mar'ati. Babnya tidurnya perempuan, seorang perempuan fil masjid, di dalam masjid. Nomor hadis 99. Hadatsana Ubaid bin Ismail qala berkata siapa Ubaid,
Hadatsana Abu Sama an Hisham an Nabi an Aisyah ana walidah kanat ada siapa walidah. Walidah itu budak perempuan. Kanat an ada siapa walidah atau budak perempuan. Sauda yang hitam. Al-Hayy orang desa minal Arabi dari Arab. Fa'atakuha maka memerdekakan ha pada budak perempuan. Maka memerdekakan mereka ha pada budak perempuan. Fakanat maka ada siapa budak perempuan ma'ahum beserta mereka. Qalat berkata siapa Aisyah. Fa kharajat maka keluar siapa sobiyatun bocah cilik, anak kecil, lahum bagi mereka. Alaiha atas bocah kecil wisahun selendang ahmaru yang merah. Min suyurin dari kulit. Qalat Aisyah. Fawadoat maka meletakkan siapa anak kecil hu pada selendang. Au atau waqa'a jatuh apa selendang minha dari anak kecil. Famarot maka lewat bi dengan selendang apa hudayatun gagak. Wahwa dan selendang iku mulkon dijatuhkan. Hahasibat maka menyangka apa gagak hu pada selendang lahman daging. Fakhotifat hu maka menyambar apa gagak hu pada selendang. Minha itu dari anak perempuan itu, anak bocah kecil itu, sobiyah. Qalat berkata siapa Aisyah. Faltamasu maka mencari mereka hu pada selendang. Falam yajidu maka tidak menjumpai mereka hu pada selendang. Qalat berkata siapa Aisyah. Fatahimuni maka jadi perempuan ya. Jadi perempuan. Maksudnya yang menceritakannya Aisyah. Qalat perempuan, budak perempuan itu tadi. Fatahimuni maka menyangka jelek nih padaku budak perempuan yang sudah dimerdekakan itu. Bi dengan selendang. Qalat perempuan. Fatofiku maka mengerjakan mereka yufatisuna meniti-niti meneliti mereka hatta fatasu sehingga membuka mereka kubulaha pada perjinya perempuan. Qalat berkata siapa perempuan, wallahi demi Allah,
Ini sungguhnya aku laqaimatun, sungguh menetap, ma'ahum beserta mereka. Ketika itu marot lewat apal hayatu gagak. Falqothu maka menjatuhkan hu pada falqothu maka menjatuhkan apa gagak hu pada selendang. Qalat perempuan, fawaqa maka jatuh bainahum di antara mereka. Qalat perempuan, fakultu maka berkata aku perempuan, hadza ini alladzi yang ittaham tumuni, berprasangka jelek kalian nih padaku bi dengan selendang. Faja'amtu maka menyangka jelek kalian. Wana dan aku minhu dari selendang bariatun lebaran, cuci tangan. Wawa dan selendang itu da ini huwa selendang. Qalat Aisyah, fajat maka datang siapa perempuan ila Rasulillah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Faslamat maka Islam siapa perempuan. Qalat berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha. Fakana maka adalah bagi perempuan hibaun rumah kecil fil masjid di dalam masjid. Au khifsun atau kamar. Qalat Aisyah, fakanat maka ada siapa perempuan tak tini datang ni padaku Aisyah. Fatahaddatsu maka cerita-cerita siapa perempuan indi di sisiku Aisyah. Qalat Aisyah, fala tajlisu maka tidak duduk siapa perempuan indi di sisiku Aisyah majlisan di tempat duduk ila kecuali qalat berkata siapa perempuan. Wa yaumal fisah dan harinya selendang min aajibi dari keajaiban Rabbina Tuhanku. Ala ingatlah inau sungguhnya min baldatil kufri dari negara kafir. Anjani telah menyelamatkan siapa Allah ni padaku. Qalat berkata siapa Aisyah. Fakultu maka berkata aku Aisyah lah pada perempuan. Ma'apa saknuki tingkah engkau. Lata keudina tidak duduk engkau. Ma'i beserta aku Aisyah. Maka adan di tempat duduk. Illa kecuali kulti berkata engkau hadza ini. Qalat berkata siapa Aisyah fahadatsatni maka cerita siapa perempuan ni padaku Aisyah bihadzal hadis dengan ini hadis. Diceritakan dari Ibu Aisyah bahwa sungguhnya ada seorang budak perempuan yang hitam dari desa orang Arab sana. Desa orang-orang Arab itu memerdekakan pada budak perempuan tersebut, tapi budak perempuan tersebut tetap beserta mereka. Mereka kaum Al-Hayy minal A'rab itu sebuah kabilah itu. Nah, perempuan itu atau Aisyah berkata, ceritanya itu menceritakan perempuan itu. Nah, kemudian ada seorang anak kecil dari mereka itu keluar dengan membawa selendang yang merah dari kulit. Nah, anak kecil itu membawa selendang itu diletakkan atau terjatuh. Nah, lewatlah seekor gagak di situ.
Dan selendang terjatuh itulah tadi disangka oleh Gagak sebuah daging karena merah ya, terbuat dari kulit itu daging itu, maka disambarlah selendang merah itu tadi. Nah, mereka kaum itu mencari, diceritakan oleh perempuan, mencari-cari di mana selendang itu dan tidak dijumpai. Maka mereka menyangka padaku perempuan bahwa selendang itu yang mengambil saya. Nah, sehingga mereka mengerjakan tandang itu nitin-litit. Saya itu digeledah seluruh tubuh sampai di kemaluan saya mungkin disembunyikan di kemaluan gitu. Mungkin ya. Kan ada tuh orang mencuri itu disembunyikan di kemaluan itu yang nyuri konangan di mall-mall itu ya toh, dimasukkan ke dalam celana dalamnya tuh. Dulu sudah ada begitu persangkaan mereka sampai diteliti di perjinya itu, ternyata ya tidak ada. Terus perempuan itu berkata, demi Allah saya itu orang yang menetap beserta mereka, saya masih beserta mereka. Lah ketika itulah datang seekor gagak menjatuhkan selendang tersebut. Dan selendang itu jatuh di antara mereka. Maka perempuan itu berkata, ini loh yang kalian berprasangka jelek padaku dengan selendang. Kalian telah berprasangka jelek toh, dan aku dari selendang itu dah cuci tangan lebaran. Ini kan bukan saya pencurinya, dicuri gagak tadi. Yang kamu cari selendang kan ini toh, yang jatuh baru saja jatuh ini toh. Nah, itu ceritanya. Nah, akhirnya diceritakan oleh Ibu Aisyah, perempuan itu datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam dia. Diceritakan oleh Ibu Aisyah bahwa bagi perempuan itu dibikinkan rumah kecil di dalam masjid atau kamar gitu, satu kamar kecil di dalam masjid gitu ya, tempatnya budak perempuan yang masuk Islam yang telah merdeka itu. Nah, setiap hari dia kalau berbincang dengan saya mesti bercerita, berkata ini, wa yaumal wisahi min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani, mesti berkata begitu ketika berbincang pada Aku Aisyah. Maka Aku Aisyah bertanya, hei perempuan, hei ibu, hei mbak, kok kalau kamu duduk beserta aku mesti kamu berkata atau bersenandung begitu toh, wa yaumal wisahi min a'jabi narobi, itu apa toh sebenarnya yang telah terjadi. Nah, Ibu Aisyah bertanya begini karena belum tahu hadisnya di atas tadi maksudnya. Nah, akhirnya perempuan itu bercerita pada Aku Aisyah tentang ini hadis. Ini loh, saya dituduh mencuri selendang sampai diteliti, digeledah sampai di tempat-tempat perji saya itu dicari. Oh, itu pengalaman ya toh. Itu di dalam masjid itu kamarnya yang budak perempuan yang telah merdeka yang berkulit hitam itu. Dibikinkan masjid, dibikinkan kamar di dalam masjid. Nah, berarti perempuan itu ya boleh tidur di dalam masjid tapi tertutup, nah, sebuah bilik gitu ya, bilik. Jadi tidak buka-bukaan begitu, tidak ada penutupnya. Babun naumir rijali, bab tidurnya laki-laki fil masjid, di dalam masjid. Wong lanang tidur ning masjid iki gimana? Masjid untuk tidur itu begini.
Wa qala Abu Kilabah Anas qadima datang rohtun golongan min Uklin dari Uklin. Yo kabilah dari Arab sana, Uklin, desa Uklin. Ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanu maka ada mereka fi sufati di dalam empernya masjid. Emper itu ya serambi. Serambinya masjid, terasnya masjid. Waqala dan berkata siapa Abdurrahman ibnu Abi Bakar karena ada siapa ashabus sufati penghuni emper, penghuni teras masjid ikal fuqara'u orang-orang miskin. Diberikan bahwa yang tidur yang penghuni emper masjid itu orang-orang miskin. Jadi masjid itu ada empernya, ada terasnya. Nomor hadis 100. Hadatsana Musaddatun kula berkata siapa Musaddad. Hadatsana Yahya an Ubaidillah kula Ubaidillah hadatsani Nafi kula Nafi abarni Abdullah ibnu Umar annau sungguhnya Abdullah karena ada yanamu tidur. Siapa Abdullah bin Umar. Wahwa dan Abdullah itu sabun pemuda, azabun yang bujang. La ahla tidak ada istri lahu bagi Abdullah. Tidurnya fi masjidin Nabi di dalam masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Abdullah bin Umar itu seorang bujang yang belum punya istri. Dia tidurnya di dalam masjidnya Nabi. Jadi tidur di dalam masjid itu tidak apa-apa. Ya, hanya saja supaya dijaga itu. Masjidnya supaya dijaga kebersihannya, kesuciannya. Gitu. Kalau sering ngiler bau ya supaya membawa bantal sendiri gitu ya. Oh di karpetnya bau iler. Nah, intinya tidur di dalam masjid itu boleh. Masjid untuk tidur itu boleh. Bagi pemuda-pemuda itu, kalau saya itu tidur di masjid itu sing konsisten itu sejak kelas 3 SD itu. 3 SD sampai kuliah semester 7 gitu ya. Semester 7 itu. Setelah KKN enggak. Setelah KKN sudah rapi itu. Sudah rapi. Belum rampung rapi. Jadi tidurnya di masjid saya. Karena tidak punya kamar juga. Jadi anak laki-laki tidurnya di masjid itu kan. Saudara saya laki-laki kan 4 itu. Tidur di masjid karena nggak punya kamar juga. Kamarnya untuk adik-adik perempuan saja. Kalau laki-laki di masjid tidurnya itu. Boleh tidur di masjid. Karena nyatanya Abdullah bin Umar ya tidur di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidin Nabi itu ya Masjid Nabawi itu masjidnya Nabi. Nomor hadis 101. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala berkata siapa Qutaibah hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazzimin An Abi Hazzimin an Sahal bin Sa'din qala berkata siapa Sahal jahat datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah di rumahnya Fatimah. Falam yajid maka tidak menjumpai siapa Nabi alian pada Ali fil bait di dalam rumah. Ketika Nabi datang ke rumahnya Fatimah, Ali tidak ada. Ali bin Abi Thalib, mantunya Nabi. Faqala maka berkata siapa Nabi, aina di mana ibnu Amika anak laki-laki pamanmu?
anak laki-laki pamanmu di mana? Itu maksudnya ya anak laki-laki pamanmu itu ya suamimu itu loh. Ali bin Abi Thalib itu di mana? Kok ndak ada? Qalat menjawab siapa Fatimah, karena ada baini di antara aku Fatimah wa bainau dan di antara Ali apa sayun sesuatu. Faghadhabani maka memarahi siapa Ali ini padaku Fatimah. Fakharaja maka keluar siapa Ali lam yakil maka tidak tidur siang siapa Ali inti di sisiku Fatimah. Anu bopo di antara aku dan Ali ada sesuatu tadi, ada ketidakcocokan, padu maksudnya ya biasa berumah tangga itu ada pertengkaran kecil itu biasa, itu sebagai bumbu kehidupan rumah tangga, tapi jangan diperpanjang sehingga dia marah padaku Nabi, dia keluar dan tidak tidur siang bersamaku. Tidur siang itu bagus tuh. Orang itu kalau sudah tidur itu setengah jam siang itu bangun itu energi full lagi itu. Full. Oh gitu ya. Kayak marah ya. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linsanin pada manusia ungduru mencarilah kalian aina di mana huwa Ali. Faja'a maka datang siapa insan. Faqala maka berkata siapa insan, ya Rasulullah, huwa sungguhnya Ali iku fil masjid di dalam masjid rokidun tidur. Nah, Nabi itu sayang sama Ali bin Abi Thalib itu, mantunya itu. Mantunya juga nak dulurnya. Coba dicari itu Ali di mana itu? Kok nggak kelihatan? Carilah, manusia sudah mencari, terus ada datang laporan Nabi. Nabi, Ali sedang tidur di masjid Nabi. Oh, tidur di masjid. Ya. Faja maka datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wawa dan aliku mustajiun tidur. Qad sakoto sungguh telah jatuh apa ridauhu selendangnya Ali. Ansiki dari sisinya Ali. Wasobau dan mengenai hu pada Ali apa turabun debu. Fajala maka mengerjakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu mengusap siapa Nabi pada debu anhu dari Ali. Wayakulu dan berkata siapa Nabi kum berdirilah abaturab ya abaturab, kum berdirilah abaturab ya abaturab. Abaturab itu bapaknya lebu, bapaknya debu. Akhirnya dilapori bahwa Ali tidur di masjid, Nabi datanglah ke masjid. Di situ Ali sedang tidur dan selendangnya jatuh dari sisinya Ali, sehingga Ali terkena debu karena masjidnya memang masih pasir ya, pasir itu belum keramik gitu, sehingga kena debu. Akhirnya Nabi mengusap debu itu dari Ali dan berkata ya berdiri abaturab, ayo berdiri abaturab, bapaknya lemah, bapaknya debu karena dia kena debu. Nah, itu asbabun nuzulnya Ali diceluk atau dipanggil abaturab itu ya ini abaturab. Ali seneng itu dipanggil abaturab itu bapaknya debu. Oh, boleh tadi tidur di masjid. Tapi kalau sudah beristri, nah, maka dicari nih tidur di masjid.
Ayo ngadeg, turut ngadeg pulang, ayo pulang. Itu istrimu menunggu loh. Nah, itu ya. Kalau marah jangan keluar rumah, tidurnya di luar rumah jangan. Pindah tempat tidur boleh tapi jangan keluar rumah. Itu aturannya begitu Islam. Nomor hadis 102. Hadatsana Yusuf ibnu Isa qala berkata siapa Yusuf hadatsana ibnu Fudailin an-Nabi Hazimin an-Nabi Hurairah qala Hurairah ra'aitu melihat aku sab'ina 70 min ashabis sufah dari penghuni teras. Ma minhum tidak ada dari mereka siapa rajulun laki-laki. Alai atas rajul apa ridaun selendang. Ima ada kalanya izarun sarung. Wa ima dan ada kalanya kisaun kain. Qad robatu sungguh mengikat mereka fianakim di leher mereka. Faminha maka dari pakaian ma apa ya belugu yang sampai nisfas sakoi setengah betisnya, setengah dua betisnya. Wa minha dan dari pakaian ma apa ya belugu yang sampai al ka'bah ini dua mata kaki. Faya jama'uhu maka mengumpulkan siapa rajulhu pada pakaian biyati dengan tangannya rajul. Karohiyatan karena benci anturo jika diketahui apa auratuhu auratnya rajul. Di Abi Hurairah berkata, aku melihat penghuni teras masjid itu 70-an orang. Dari mereka itu tidak ada yang mempunyai selendang. Selendang itu enggak ada. Di orang-orang Arab kan senang pakai selendang itu ya. Ada kalanya hanya punya sarung tok. Ada kalanya yang punya kain mereka ikatkan di lehernya. Pakaian mereka itu ada yang sampai setengah betis, setengah kentol. Ada yang sampai dua mata kaki. Mereka mengumpulkan pakaian itu maksudnya digocek itu dengan tangannya karena benci kalau auratnya kelihatan. Kan bisa kelihatan itu kemaluannya itu karena miskinnya tidurnya di emper masjid. Pokoknya sehari-hari di emper masjid situ itu karena miskin gitu. Dan makanya ya kalau ada orang yang memberi makan gitu. Ada yang sedekah makan begitu dia baru makan ya, baru makan. Kalau sekarang ya mungkin masih ada ya saudara-saudara kita yang perlu dibantu makanan, ada mungkin. Atau ya kalau ingin sedekah ya sedekah begitu aja, bawa ke masjid itu ya, nasi bungkus nggak apa-apa. Orang ngatain nasi bungkus sedekah kok dibungkus nggak apa-apa, itu malah enak itu nasi bungkus sedekahkan di masjid sama air mineral begitu ya, atau air teh boleh, es teh boleh, silahkan sedekah. Kalau orang yang sudah senang bersedekah itu nanti kalau tidak bersedekah itu rumongsonya kurang, ada yang kurang gitu ya, karena sudah menikmati sedekahnya itu. Mungkin kehidupannya menjadi
ayem tentrem, ya, rezekinya semakin lancar, kesehatannya semakin pulih. Nah, monggo senang bersedekah. Dan sedekah itu menjauhkan dari api neraka. Sedekah di masjid monggo. Hari Jumat itu ya silahkan di masjidnya masing-masing. Kalau nggak sempat boleh dititipkan pada saya. Insya Allah saya wujudkan. Seberapapun ya, ada 50.000 ya enggak apa-apa, 5.000 ya enggak apa-apa, ditransfer saja. Insya Allah saya wujudkan. Tuh, nanti dikirim ke masjid-masjid itu tiap hari Jumat, biar setelah Jumatan itu wah ada makanan tuh, bisa makan keruyuk-keruyuk gitu ya, ayam gitu. Babus sholati, babnya sholat idza qadima, ketika datang min safarin, dari bepergian. Bab sholat ketika datang dari bepergian. Waqala, dan berkata siapa Ka'bu bin Malikin, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qadima, ketika datang siapa Nabi min safarin, dari bepergian, bada'a, memulai siapa Nabi bil masjid, di masjid. Fasala, maka salat siapa Nabi fi, di dalam masjid. Nomor hadis 103. Ada sana Khalad ibnu Yahya, kala berkata siapa Khalad. Ada sana Mis'ar, kala Mis'ar. Ada sana Muharib ibnu Tisar, an Jabir ibn Abdillah, kala Jabir. Ata, itu datang aku Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan Nabi ku fil masjid, di dalam masjid. Kala berkata siapa Mis'ar, ura, diperlihatkan aku miswarhu pada Muharib. Kala berkata siapa Muharib, maksudnya duha, waktu duha. Fakola, maka berkata siapa Nabi, soli, salatlah engkau Jabir, rakaat ini 2 rakaat. Wa kana, dan ada li bagiku Jabir ala atas Nabi apa, dainun, hutang. Fakodhoni, maka menyaur aku, membayar aku. Fakodhoni, maka membayar siapa Nabi ini padaku. Wazada, dan menambah siapa Nabi ini padaku Jabir. Jabir bercerita, saya datang pada Nabi ketika itu Nabi sedang di masjid. Diterangkan oleh Miswar bahwa Muharib mengatakan waktu duha. Atau ketika itu kan Jabir mendahului karena dia temanten baru ya toh. Punya istri janda itu baru. Ketika dikatakan, "Weh, tadi nganten ya Nabi." Ya mulia dhisik ono. Nah, ketika itu kan kendaraannya Jabir itu kan mogok itu. Nah, mogok ceritanya kalau panjangnya itu. Kendaraannya Jabir itu mogok, kemudian di seblak atau dipukul sama Nabi, didoain Nabi, langsung terengginas itu, balap itu. Nah, sehingga sampai di Madinah lebih dulu dibanding Nabi. Nah, sebelum itu kan kendaraannya Jabir itu kan dibeli Nabi. Tak tukune ya iya. Tak tukune tumpakno sampai Madinah kono, niku bayarin ning kono ning Madinah kono iki tak tuku ya. Sekian oh siap Nabi. Nah, setelah Nabi datang di masjid, nah Jabir datang di masjid itu. Maka Nabi memintakan Jabir sholat 2 rakaat itu, sholat 2 rakaat. Nah, itu kan Nabi punya hutang padaku, maka Nabi membayar padaku dan ditambahi malah.
ditambahi. Ditambahi yes kendaraane PN ngono ya ta. Hargane iki kendaraane PN. Nggo nganten anyar kono. Nah, gitu ya. Itu cerita panjangnya nanti akan dijumpai itu. Jadi ketika pulang dari bepergian itu Nabi setelah perang gitu pulang masjid dulu, menuju masjid sholat 2 rakaat. Dimulai dari masjid. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktub nama syaitin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.